Jebretim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar, punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Hola Jebretim, baru nggak ketemu satu malam aja, kayaknya udah lama banget ya. Baru satu malam loh kita nggak ketemu. Dan hari ini kita live seperti biasa DPI. Dan nggak kerasa juga ini kayaknya hajatan bola Eropa udah masuki babak semifinal aja Jebretim ya. Gimana nih tim-tim kalian masih ada nggak atau udah tersingkir Jebretim? Dan juga selamat malam untuk Mas Aryo, Mr. Convincing. Yes. Mr. Convincing. Mr. Convincing. Mungkin Mas Aryo mau mencicipi ayam kemenangan. ayam kemenangan. Ayam kemenangan. Silakan Mas. Waduh, sekarang nih. Kemarin. Yang jelas ayamnya udah ada. Udah ada. Berarti ini satu studio juga pada makan ayam. Oh ini. iya. dong. Iya, Dua bener. paket ya? Dua Lo paket. pegang apa sih? Jerman. Saya Spanyol. Spanyol. Spanyol Jerman. Gue Jerman. Jerman, Oh. Spanyol. Malam itu gue juga sebenarnya Jerman. Cuman nggak tahu bakal begitu mainnya Kroos. Kasur banget, kasar. Kasar. Kebal hukum katanya Bang. Kebal hukum Toni Kroos. Kalau dua match gini kan beda-beda tipis banget. Iya. I mean kalau headingnya full crook nggak kena tiang, Havertz lob-nya itu sampai ya different kayak. Yang But pas that's itu ya. okay. Iya. Tendangan kipernya pelan ya. Iya. Tapi itulah bola, nggak bisa diprediksi. Iya, soalnya ayam. Iya. Iya. Emang kenapa kalau bukan ayam? Ya kalau kan ayam mungkin lebih Enggak. kerasa. Kalau bukan ayam, Justin menang. Menangnya soalnya mahal-mahal. Dia selalu kalah di ayam doang. Iya. Padahal kemarin Mas Aryo sempat agak-agak nggak berani juga untuk. Iya. Tapi Karena akhirnya. emang prediksi kan sebenarnya nggak pasti Spanyol juga. Cuman hati gue kan Spanyol. Asik. Jadi ya udahlah, paket aja. Gue kira hati lu buat Ternyata Novita Enj. Ternyata buat Spanyol. Buat Spanyol. Jebretim jangan lupa nyawer ya, karena hari ini kita live bareng Pak CEO, ada Mas Aryo, Mr. Convincing, dan juga ada Koci. Tetap semangat pokoknya Jebretim. Tapi ini kalau ngomongin semangat ya, ada yang lemes, yaitu Ronaldo, karena dia nggak bisa nyetak gol selama hajatan bola Eropa kali ini, Bang. Dan Gitu. kalau bicara lemes, siapa tahu dia juga ini ya. Dia juga mungkin sakit kepalanya tuh Nes. Iya benar. Ya kan, karena namanya juga dia kagak cetak-cetak gol, padahal dia main seluruh pertandingan, main yang namanya sebuah pertandingan, tapi kagak bisa cetak-cetak gol. Makanya kalau gua sih udah kagak ada lagi yang namanya ada waktu buat sakit kepala. Udah nggak ada, makanya jangan khawatir. Minum Panadol Extra, cepat membantu meredakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Panadol Extra cepat dan efektif. Panadol diproduksi oleh PT Sterling Products Indonesia. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Jika sakit lagi, hubungi Nesa. Ngapain? Lebih dari Emang aku ya soalnya semua yang reaction kalau ada Nesa, Oh, iya. kayaknya semuanya Sembuh. sembuh semuanya Tapi ya. nih ya Jebretim, percaya Ya. nggak percaya, aku tanya deh Abang, aku nggak bohong. Aku tuh selalu Bang, kalau misalnya udah jam 2 jam 3 gitu, teman-teman aku kan suka aneh ya Bang. Suka tiba-tiba diem, Iya. terus ketawa-tawa sendiri. Aku tanya, Iya. ngapa lu pusing? Mau Panadol? Iya kan, aku selalu nanya gitu Kisah loh. nyata. Iya, kisah nyata. Aku selalu nawarin mau Panadol, lu pusing gitu. Bener, emang udah di top of mind orang. Iya, bener. Sama kayak tadi kita bilang, namanya Portugal itu top of mindnya Ronaldo. Iya. Tapi gua nggak tahu kalau Justin sama Mas Aryo ya. Gue bilang gini, Martinez kagak bisa gantiin Ronaldo. Pemain lain juga nggak bisa nggak melayani Ronaldo. Harusnya dari Ronaldonya sendiri, kalau dia memang sadar bahwa dia ternyata tidak bisa nyeplosin bola, dia tidak bisa berkontribusi. Dia sendiri yang bilang, coach gantiin gua coach. Soalnya yang lain segen, tapi gua nggak tahu. Gimana menurut kalian kegagalan Portugal? Penalti yang diduga kan sebelumnya si Costanya main bagus ya, adu penalti ya. Ternyata kali ini juga harus gagal menghadapi Prancis yang menurut gue juga belum maksimal di hajatan bola Eropa kali ini. Nggak ada tim yang maksimal kecuali yang enak ditonton kan cuma Spanyol. Perancis sama Spanyol, Jerman sama Spanyol. Ya, di pertandingan itu itu doang dan sekarang satu gugur. Tapi lu kalahnya kan adu penalti bukan 90 menit dan apa. And it happens. Dan gue sebagai fans non Ronaldo, gue setuju Ronaldo dipasang. Cuman bener yang lu bilang, harusnya di menit 70-80 diganti. Ya kan? I mean kalau lu sebagai, tapi ini orang egonya kan tinggi. Itu Di dia. match ketiga kalau misalnya diganti ngambek. Nah, kalau orang bilang ya dia nasionalis, that's bullshit. Kenapa? Ini 11 lawan 11.
kalau lu bisa turunkan ego lu lagi nggak perform, kasihlah pemain lain kesempatan. Ya. Kayak free kick hampir semua dia ambil, satu dia kasih ke Bruno. Tapi nggak bisa kayak gitu. Cuman sekali lagi gue bilang, kalau lihat Gonçalo Ramos lah siapa, ya mending Ronaldo di depan. Tapi yang bikin gue juga nggak aneh, kenapa Leo dipasang terus? Mending Jota kemana-mana daripada Leo. Ya, ini, kiri tapi ya ini kan selera pelatih lagi, kayak Koeman pasang Xavi Simon sama Depay, dan Weghorst selalu masuk sebagai super sub dan selalu berhasil. Tapi nggak bisa kayak gini semuanya. Ya, tapi dengan talenta yang banyak menurut gua, Prancis dan Portugal kemarin juga harusnya kan nggak segitunya juga mainnya, coach. Membosankan menurut gua. The whole tournament, gue kemarin bilang pas lu nggak ada hari Rabu lalu, gue bilang gue 45 tahun nonton bola. Ini termasuk yang ada di memori turnamen yang parah kualitasnya. Karena dan negara tinggi yang kita punya ekspektasi, Inggris, Prancis, Portugal, Itali, Jerman, Belanda, yang perform cuman Spanyol sama Jerman, dan itu pun bukan Spanyol yang kita kenal zaman Xavi Iniesta, bukan Jerman yang kita kenal zamannya Schweinsteiger sama Özil, ya kan, menurun juga. Tapi ya emang rata-rata begini. Jadi kalau negara-negara yang nggak begitu besar kayak Austria, Swiss, Turki bisa lebih bisa lolos, ya karena yang gede-gede lagi bapuk. Lo setuju nggak, Mas Aryo? Iya, one of the worst dari sisi kualitas ya. Maksudnya kan kita masuk ke turnamen ini kan sebetulnya senang karena semua tim besar kan nggak ada yang nggak main. Semuanya main kan, semua tim-tim yang sejarahnya ada, ya kecuali mungkin Rusia lah ya yang dulu ada tapi sekarang nggak ikutan gitu. Tapi selebihnya semuanya kan negara-negara yang di atas kertas harusnya mereka jadi kandidat juara. Tadi semuanya udah disebutin di Astin, ditambah Belgia mungkin ya, yang harusnya juga bisa mempertontonkan sepak bola enak. Tapi sama sekali, Belgia betul. Sama sekali tuh, paling nggak 8-8-nya tuh kan adalah setengahnya yang main bagus. Prancis yang biasanya mainnya kan cukup bagus ya dari sisi kualitas gitu. Kalau Inggris kan emang naik turun kualitasnya, tapi dia konsisten segitu-gitu aja gitu. Tapi kalau Prancis kan kita deserve more lah dari permainan Prancis gitu. Ya gue setuju juga yang paling convincing balik lagi ya dari sisi Mr. permainan. Convincing. Itu cuma Spanyol sama Tapi apa Jerman. menurut kalian, sebelum gue mau balik ke Prancis Portugal, tapi apa yang membuat kalian itu terjadi? Apakah terlalu banyak yang pertandingan yang dimainkan pemain-pemain yang berada di negara-negara besar ini juga berpengaruh? Banyak faktor. Oke, gue sum up ya. Satu, pemain burn out. Jadi ada yang masih semangat, ada yang nggak semangat. Karena Dan tadi kan pertandingan yang begitu banyak. Kedua, kualitas pelatih katrok. Karena kita tahu semua di Eropa, pelatih yang pegang timnas adalah pelatih yang nggak dapat job di klub. Di klub. Gajinya kecil, dan pelatih yang laku di klub nggak mau, kecuali udah bosen di klub kayak Pep, Klopp. Jadi nggak heran, Ancelotti nggak heran kalau mereka akan pegang timnas. Tapi average adalah pelatih yang nggak dapat, biasanya ya, nggak semua. Nggak dapat klub besar lah. Nggak dapat klub besar. Ketiga, kurangnya pemain berbakat. Oke, kenapa bisa pemain berbakat berkurang? Karena ya ini gue keluarkan statement yang kontroversial, berkat smartphone. Oke. Jadi anak zaman sekarang, dan itu ada salah satu legenda Brasil mengkritik, pemain Brasil sekarang udah nggak main di jalanan lagi. Begitu pula di Belanda. Di Belanda itu setiap RW itu ada small football field lah, yang street soccer field lah. Udah nggak ada main di jalan. Zamannya mungkin terakhir levelnya Van Persie gitu lah, yang masih belajar bola di jalan, bukan Cruyff udah kejauhan, tapi benar-benar Van Persie. Setelah itu berkat smartphone, orang lebih suka main bola di gadget. Nah dari situlah itu juga berkurang. Jadi banyak faktor yang membuat, dan yang mengerikan lagi untuk gue, kedepannya nggak akan jauh lebih bagus. Ini sebenarnya gue udah bilang Qatar ini World Cup yang paling parah yang gue pernah lihat. Kemarin karena persiapannya terlalu mepet. Lu lihat Brasil sekarang kayak apa? Ronaldo gendut bilang gue mending nonton tenis. Padahal tenis itu 4 jam loh. Ronaldinho juga kan udah kritik di awal, gue nggak bakal nonton. Iya. Nah hal-hal kayak gini terjadi, dan gue memang kualitasnya jelek banget. Jadi dari beberapa faktor jadi sampai ada penurunan, dan gue takutnya ke depan ini akan, dengan majunya teknologi, pemain-pemain berbakat berkurang. Mereka lebih main game, e-sport atau apa,
daripada main di jalanan. Tapi ini kayaknya harus disurvei dulu ya, lebih dalam lagi. Ini lebih statement dari Makanya. beberapa pemain legenda bahwa memang faktanya adalah terlalu sedikit pemain bola bermain bola di jalanan, belajar main bola di jalanan yang dulu jauh lebih banyak jumlahnya. Mungkin makanya sekadar itu, ini beberapa statement yang gue kasih, mungkin ini ada efeknya ke sana. Sama kombinasi dari jumlah peserta sih. Gue bilang tuh juga masuk ke salah Penyebabnya. satu penyebab juga ya. Kalau kita bicara dulu Euro kan cuma 8, itu kan very selected negara yang bisa lolos. Lalu ke 16. Kalau 16 gue bilang udah paling pas ya. 16 karena akan cari 8 besar dan abis itu langsung semifinal. Karena ini yuk, jumlah member dari UEFA Bertambah. itu cuma 50-an. Iya. Sementara Sekarang 24 yang ikut setengahnya. 24 hampir setengahnya. Ini Iya. kan lucu gitu loh. Iya, iya. Dan kualitinya kan nggak di 20 besar itu kan nggak bagus semua gitu kan. Maksudnya yang bagus tuh ya paling Jadi lu juga setuju yang Iya, iya, iya. 16 pas banget. 24 ya otomatis negara-negara yang biasa aja akhirnya bisa lolos gitu kan. Persaingannya menuju kelolosan itu nggak sesengit dulu gitu loh. Itu berpengaruh. Tapi kan buat juga. negara-negara yang kayak kita nih mau berjuang di Piala Dunia Iya. kan butuh Betul, slot iya, tambahan iya. seperti Betul. itu. Itu kan karena Betul. pelatih ini kan Betul. ketika di UEFA emang pengen kayak gitu. Lalu ketika dia masuk ke FIFA, dia juga pengen ada negara-negara yang ngerasain lah pentas-pentas besar gitu kan. Makanya kenapa pesertanya ditambahin. Enggak, tapi yang kita kritik kan bukan negara-negara kecil itu. Tapi justru negara besar yang yang tadi lu bilang kualitasnya jadi menurun kualitasnya ya. menurun. Tapi menurut lu semua tadi paling utama burnout dong. Bisa, sangat Iya kan? bisa. Iya kan? Makanya, contoh aja nih, Nation League, turnamen Buat apa apa? kayak gitu. Harusnya kasih lebih banyak istirahat lah. Makanya gue happy kalau Erick Thohir keluarkan statement AFF untuk pemain Liga 1. Tapi tetap harus ikutan. Iya, ikut ya pemain Liga 1. Jadi yang ikut kualifikasi jangan ikutan. Jangan sampai mereka dipaksa juga gitu loh. Siapa tahu dari situ juga ada yang naik nanti. Betul, betul. Oke, tapi kita harus balik dulu lagi nih ke Prancis sama Portugal tadi. Menurut lo selain emang ujungnya adalah penalti, ini adalah dua negara yang kita memang berharap kayaknya pertandingan ini nih bakal bagus nih. Prancis nih. Kayaknya pertandingan ini bakal bagus. Tapi nggak bagus-bagus, coach. Penyebab Prancis nggak bagus-bagus apa menurut lo mainnya? Kan lo penganut main harus bagus Pelatihnya. dong. Kan gue udah tahunan bilang, Len. Tapi di Dear Deschamps berhasil dong di Prancis. Enggak, bahwa dia meraih trofi bukan berarti sistemnya main bagus. Sama kayak Ancelotti, sama kayak Zidane. Tapi kalau Marcelo Lippi yang bilang didengar semua. Padahal Justin udah 2 tahun sebelumnya ngomong. Tapi kan waktu dia main sama Argentina bagus, coach. Enggak biasa. Prancis. Lawan Argentina digendong Mbappe apa bagusnya? Murni digendong Mbappe. Tapi masih jauh lebih bagus dibanding sekarang lah. Lebih bagus dibanding sekarang beda. dari sisi Tapi kualitas. tidak sesuai dengan kualitasnya. Ini juga kembali ke pilihan pemain. Griezmann main jelek, 2 match baru diganti. Si Rabiot ancur-ancuran diganti karena dia suspend. Nah, Dembele nggak kelihatan sama sekali. Dembele Thuram juga nggak ada. Thuram nggak ada. Barcola itu main kayak ayam tanpa kepala. Di PSG pun demikian. Ayam tanpa kepala. Nanti. Jadi lo bilang Deschamps-nya. Deschamps-nya. Ini termasuk masuk kategori 2 tadi, pelatihnya Katro. Pelatihnya Katro. Lo Kalau gue sih pemain yang nggak bisa perform kalau menurut gue sih. Maksudnya lo pemainnya ini pelatihnya. ya siapapun. Jadi dua-dua, Pak. Dua-dua. Iya, iya. Pelatih dan pemain. Maksudnya kan bener pelatih dan pemain. pelatih ini kan pernah memainkan sepak bola yang lebih bagus lah dibandingkan sekarang gitu. Deschamps salah satunya. Tapi bagusnya ngandelin skill, Haryo. Ya itu dia skillnya tuh pemainnya bisa keluar. Tapi sekarang skillnya tuh kok nggak keluar gitu. Even Mbappe yang kita kayaknya aspek lah. Kayak begini. Dia bisa tampil di 5 pertandingan kok jelek gitu. Tendangannya satu pun nggak ada yang bisa Gini. shoot on target. Yang Gue kayak kasih gitu-gitu. contoh Inggris. Kurang hebat apa di depan? Plus Apa? Inggris. Amunisinya? Inggris. Ya, Ya, kurang hebat untuk apa di level depan? klub ya. Ya. Sekarang main kayak gini. Tapi mereka masuk final Euro, semifinal Piala Dunia. Mainnya bagus enggak juga, tapi berhasil. Nah, kan kalau lu sebagai pelatih sudah kelamaan kayak Southgate, kayak Deschamps ada rasa jenuhnya, ngerti nggak? Jadi kalau orang ngomong apa, oh dia pasti ngomongnya ini pemain yang senior ya, oh udah tahu, udah nggak bisa termotivasi lagi. Nah itulah kok gue bilang kalau lu mengandalkan hanya pep talk ya, contoh paling bagus ya Mourinho, ngandelin cuman motivasi doang, nggak akan kemana-mana.
Karena timnas ini bergantian pemain, selalu masuk. Yang lu butuhkan adalah sebuah sistem. Sistem yang berjalan. Sistem nggak berjalan, rubah sistemnya sesuai dengan kapasitas pemain lu. Kalau soal pilihan pemain, itu selera pelatih. Kita nggak bisa bilang yes or no. Berarti menurut lo kita yang masih nunggu-nunggu ini kayaknya bagusnya nanti nih. Semifinal pun lo bilang Prancis nggak akan ada perubahan. Bukan masalah menang kalah, tapi dari permainan. Nggak ada perubahan. Jadi Inggris pun nggak usah akan kita ada. expect. Nggak. Wah, akhirnya di semifinal mereka main bagus nih. Main jelek pun bisa juara. Contoh paling bagus Portugal. Yang seri 3 kali di awal Iya, itu kan. Iya. Berarti ini kita nggak usah expect Inggris dan Prancis bakal tampil berbeda di Nggak, semifinal. nggak. Lo Mas? Gue sih masih berharap sih. Karena gue nggak, ya itu maksudnya Berharap iya, Berharap karena kita boleh. pengen, Iya, pengen lihat kita gitu. sebagai Dan- fans netral pengen lihat. dan Benar, biasanya setuju. biasanya mereka tampil cukup oke juga loh. Tapi kenapa di turnamen ini kok nggak bisa gitu loh? Yang gua gatal gitu, Foden gitu loh. Maksudnya kan ini pemain bagus banget gitu kan kalau main di timnasnya kan berapa kali dia juga nunjukin bagus gitu. Ya. Tapi kok di turnamen kali ini nggak kelihatan Nggak, sparknya. ini gua kasih tahu. Kalau masalah Inggris ya, pada saat di Inggris pemain di bola, satu, jaringan terlalu jauh. Kedua, pergerakan off the ball nyaris nggak ada. Di depan ada 3, 4, 5 pemain yang nunggu bola semua. Gue kalau jadi Bellingham, gue fuck you lah, ngerti nggak? Iya, itu kan salah satu contoh maksudnya si Foden gitu. Di Prancis ya tadi gue bilang Mbappe, Nggak ada Dembele, Griezmann itu kan pemain-pemain yang regularly main bagus untuk timnas gitu loh. Tapi kok Ya tapi lu- teman-temannya siapa juga ya, beda. at least sebagai skill individunya tuh keluar gitu. Ini nggak keluar gitu loh mereka Iya, skill iya. skill individunya. Yang harapan gue kan pemain-pemain ini punya quality untuk nunjukin itu loh. Sama yo, kalau lu mendadak lu harus siaran sama orang-orang yang lu nggak suka. Oke, gue pernah lihat lu siaran di sebuah TV yang orang-orangnya gue tahu lu nggak suka dan lu nggak keluar. Siapa tuh? Ada lah. Ya kalau nggak suka ya nggak keluar ya bang. Dan lu nggak keluar dan mungkin it happens to me too. Kelihatan ya? Ya, kelihatan banget lu nggak keluar. Beda kalau kita siaran di sini bareng. Lu ngomong apa? Lu mau hajar lu hajar gue. Kita bisa terima karena kita udah lama kenal, udah lama siaran bareng. Ini sama. Kalau lu main di sebuah tim di mana lu, kok temen gue Grealish nggak dibawa? Kok temen gue Henderson nggak Oh, dibawa? ada itunya juga gitu Pasti ya. ada. Mereka manusia kok. Usianya masih muda semua. Jam terbang hidup masih cetek. Pasti ada itunya. Ya elah, gue passing bola harusnya dia kembali lagi, nggak dikasih kembali lagi. Saka hebatnya dia apa? Kombinasi 3 pemain. Tiap kali dia masuk ada Odegaard, ada Ben Di White Arsenal. atau Tomiyasu. Begitu di Ini sini. apa? Iya, di sini Saka nggak ada yang bantuin. Ujungnya back pass lagi. Sekali-sekali bantuin Saka masuk cetak gol. Ya pas terakhir itu ya baru Iya, iya, baru iya. keluar Sakanya tuh Nah, baru ini pertandingan yang nggak ada terakhir. karena pemainnya entah malas, entah nggak mau ngebantu apa. It's not a team. Dan kadang kebalik ya, dia perform di timnas karena di timnasnya dia malah merasa lebih nyetel dibandingkan dia main Bisa di klub. juga. Kayak terutama negara-negara Eropa Timur apa mereka di timnas malah kelihatan Mana banget. kelihatan lebih ya, dapet lah. contoh yang kita kenal Clarence Seedorf lah. 3 kali 4 kali juara Champions League dengan klub yang berbeda. Kapan dia main bagus di timnas? Ya. Saka lah contohnya Granit ya. Ya, ini masalah itu aja, masa nyaman atau enggak. Berarti ini PR juga buat semifinal nanti bagaimana tentunya dengan keadaan yang udah disampaikan mereka berdua ini mereka akan tampil semifinal walaupun tidak menjamin mereka gagal ya. Betul. Kadang-kadang main begitu malah dia yang menang kan. Betul. Ada yang nyawer, Res? Ada dong, tapi sebelum ada yang nyawer aku membaca satu komen yang muji abang tadi. Apa itu? Dari Skyroof katanya, Bang Valen memang host papan atas, bridgingnya kayak Nesa, halus. Wih, nih, makan. Aduh, papan atas Tadi sama pas halus. opening. Iya, iya, iya. Iya. Makan apa lu, Kak? Lu ya makan harusnya yang menang duluan dong, Coach. Habis tadi udah disuruh dia enggak makan-makan ya. Mas Arya mau pakai lontong ntar makannya. Gua yang makan. Lalu kan bayar bukan raktir. Emang lu kalah. Makasih ya tadi yang bilang itu, makasih juga yang bilang Nesa apa? Mulus. Mulus ya kan. Tapi ya tentu saja mulus-mulus aja kalau kagak disawerin mah. Iya. Dia mah kagak cukup bilang mulus doang. Siapa aja, Ini Nes? ada yang pertama dari Ratu Durotun Nafisah, dia nyawer 5 Singapura dolar tapi nggak komen apa-apa. Thank you. Little oke lah. Next dari Raffi Wirantama 50.000 rupiah. Koci El nangis, yaitu Bang Dodo ya maksudnya. Oke. Kalau misalnya diincar Arsenal buat striker masih mau gak? Ini pertanyaan agak tolol karena nggak bakalan terjadi. Diomelin lu. Lanjut. Dari Angelo 50.000 rupiah. Itu yang spam di live chat dan ngehujat mulu minimal nyawer lah. Salam domba. #GGMU. Oh, dombanya tapi GGMU. Iya. GGMU tapi domba.
Ada lagi? Belum ada. Nanti kita baca-bacain Tapi lagi ya. aku masih penasaran, Bang, kalau Kenapa? menurut kalian nih, Portugal lebih baik tanpa Ronaldo apa enggak? Coba kalian komen dulu dong. Atau Silahkan vote. jebret tim tadi yang udah bilang wah kalau nggak ngomongin Ronaldo nggak makan. Bukan masalah itu, emang rundownnya ngomongin Ronaldo di awal. Habis itu kita ngomongin tadi kedalaman seminar mengapa piala Eropa kali ini mengalami penurunan. Tadi kita udah seminar, ada 3 hal yang disampaikan oleh Bapak Prof Justin. Yang pertama burnout, yang kedua tadi pelatih katro, yang ketiga banyakkan main game, ditambahkan oleh Prof Haryo. Yang keempat adalah pemain-pemainnya ya. Iya. Tadi dari apa lo bilang tadi? Negaranya jumlahnya banyak kan. Negara yang jumlahnya kebanyakan. Nah, semoga Kalau kalian pemainnya bisa aja. Pemain nggak keluar juga. kalian juga tidak burn out mendengar ini semua ya, karena memang agak berat obrolan kita hari ini. Makanya kalau kalian baru dikit-dikit sakit kepala, nah emangnya ada waktu buat sakit kepala? Jangan khawatir, minum Panadol Extra, cepat membantu meredakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Jadi bukan cuma sakit kepala, Des, Apa? nyeri yang mengganggu. Iya. Juga minum Panadol. Betul. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Ini nih kadang-kadang kan ngantuk gitu. Iya. Ada yang bawaannya emang ngantuk aja deh. Iya. Ya kan? Nah, ini tidak Laki menyebabkan gue tuh. kantuk. Iya. Ya, Panadol Extra cepat dan efektif. Seperti Justin yang lagi makan ayamnya cepet banget, udah mau habis. Lapar. Panadol diproduksi oleh PT Sterling Products Indonesia. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Kita akan lanjut lagi dengan obrolan yang selanjutnya, Nes, ya. Yaitu final kepagian yang menurut Mas Aryo itu final kepagian. Jerman menghadapi Spanyol, tapi setelah yang satu ini. Tetap. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar, punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.